Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Farasusan, NIM 2121167. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baik, sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia itu yang pertama adanya cikal bakal bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang penutur aslinya itu berasal dari tanah Melayu yang sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia saat sekarang ini. Berkembangnya bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa bahasa Melayu itu digunakan oleh penuturnya secara alamiah, berkembang itu ke arah yang lebih modern sesuai dengan tuntutan zaman penutur hidup. Selanjutnya yang kedua, lingua franca, yaitu bahasa pergaulan di suatu tempat di mana tempat yang penutur itu bahasanya yang berbeda-beda. Di sini ada bukti bahwa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai lingua franca, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia itu telah digunakan di seluruh Nusantara, baik oleh pelaut, pedagang, dalam mencari rempah-rempah. Selanjutnya yang kedua, bahasa Melayu itu telah ada sejak permulaan abad ke-15. Selanjutnya yang ketiga, bahasa Melayu itu digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk berinteraksi dengan penduduk pribumi. Selanjutnya yang keempat, bahasa Melayu itu dianggap penting bagi pemerintah Hindia Belanda karena dapat menjalankan administrasi negara jajahannya. Selanjutnya yang ketiga, tonggak penting sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yaitu adanya kedatangan agama Hindu, terus selanjutnya kedatangan orang Eropa, dan yang terakhir itu penyusunan ejaan. Selanjutnya, keberterimaan bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia, yaitu adanya dari dua faktor, yaitu faktor berterimanya itu penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Yang kedua, faktor penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran. Selanjutnya yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu adanya dari sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai bahasa nasional ini telah ada sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa negara datangnya dari sehari sesudah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, yang telah diakui oleh beberapa negara lain. Selanjutnya, dari segi perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu adanya perbedaan dari segi wujudnya, segi proses terbentuknya, dan dari segi fungsinya. Selanjutnya, dari fungsi bahasa Indonesia itu, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yaitu fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, fungsi sebagai identitas nasional. Yang ketiga, fungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Selanjutnya yang keempat, fungsi sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Selanjutnya, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, bahasa Indonesia itu sebagai alat penghubung antar suku bangsa. Selanjutnya yang terakhir, bahasa Indonesia itu sebagai alat pengembang kebudayaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.